Sobat Usahid, selamat datang kembali di podcast Usahid Solo, ruang cerita, inspirasi, dan pengetahuan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bersama saya, Dina Monica, dan di episode kali ini, topik yang kita bahas sangat penting nih, khususnya bagi teman-teman kelas 12 SMA SMK yang sedang mencari kampus terbaik untuk melanjutkan pendidikan, maupun para lulusan D3 yang ingin melanjutkan studi S1. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih ya, mau kuliah di mana, jurusannya apa yang cocok, kampusnya bagus nggak ya? Tenang, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Syahid Surakarta bersama Ibu Apoteker Reni Aryastuti S.Pharm MSc selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Kerjasama. Baik, selamat pagi Ibu Reni. Selamat pagi Mbak Dina. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Dina gimana nih? Baik Ibu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru ya Bu di Syahid ya Bu ya. Oke Mbak Dina. Oke, menurut Bu Reni nih apa aja sih mengapa calon mahasiswa ini harus memilih Usahid itu Bu? Oke. Ya, tadi perkenalan dulu udah dikenalin sama Mbak Dina ya, bahwa saya di sini ditugaskan oleh Bu Rektor membantu di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Mbak Dina ini salah satu mahasiswa kita juga ya di Universitas Syahid Surakarta. Iya. Mungkin juga kenapa sih harus milih Usahid? Jadi di sini salah satunya kenapa calon siswa-siswa dari kelas 12 nih harus ke Universitas Syahid Surakarta? Oke, salah satunya di sini Universitas Syahid Surakarta tidak hanya tempat untuk meniti karir teman-teman menuju cita-cita, namun di sini juga kita akan membentuk karakter ya pribadi. Nah di sini Syahid mungkin belum banyak yang tahu. Iya. Ada kepanjangan dari Syahid. Kira-kira Mbak Dina hafal nggak ya ini? Syahid. Iya. Kebetulan belum ini. Masya Allah. Iya. Ya di sini ada karakter Syahid yang pertama yaitu S. S itu sregep. Sregep itu dari bahasa Jawa. Iya, Itu bahasa kan Jawa. artinya Iya. apa Mbak Dina? Sregep itu rajin ya Bu ya? Iya, betul. Rajin. Jadi rajin. Jadi di sini yang membentuk kepribadian yang rajin. Syahid, A-nya itu andap asor. Andap asor itu kalau bahasa Indonesianya adalah berperilaku yang baik, berbudi pekerti yang baik, gitu ya. Kemudian H itu handar beni, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, integritas yang tinggi, gitu ya. Kemudian I itu adalah ilmu. Jadi kita di sini para mahasiswa yang berkuliah di sini kita bekali dengan ilmu sesuai dengan kompetensi dari masing-masing program studi tentunya. Iya. Kemudian yang terakhir D itu ada dharma. Dharma adalah satu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat karena sekarang itu Kemdikti-Saintek itu luaran mahasiswa adalah mahasiswa berdampak. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan dampak nyata buat masyarakat. Jadi di sini tidak hanya membentuk lulusan yang kompeten. Jadi kita utamanya adalah membentuk lulusan yang kompeten, namun juga membekali menjadi pribadi yang tadi berkarakter baik gitu ya, berkarakter Syahid gitu ya. Selain juga banyak fasilitas tentunya ya di sini ya Mbak Dina yang juga bisa rasakan gitu ya, dari laboratorium yang cukup memadai gitu ya. Enggak cuma cukup sih, saya lihat sudah banyak ya sesuai dengan juga bidang ilmu masing-masing program studi. Kemudian juga lingkungan kampus Mbak Dina bisa lihat kita ada taman gitu ya, Taman Saka, kemudian juga berbagai macam fasilitas untuk lapangan olahraga gitu ya, basket ada, memanah dan lain sebagainya. Gitu Mbak Dina. Keren banget ya. Iya, keren banget memang. Kalau kan di sini banyak nih ya Bu ya, kampus-kampus di Solo ini udah banyak banget. Kira-kira ciri khas Usahid itu apa sih Bu yang membedakan dari kampus lain? Oke, jadi kalau di Syahid tadi kan ciri khasnya karena kita visinya adalah membentuk entrepreneur ya. Jadi kita di sini nanti kita bekali dalam
berbagai macam di perkuliahan atau kurikulum di semua program studi itu ada yang namanya kewirausahaan atau membentuk jiwa entrepreneur. Jadi misal kebetulan karena di farmasi ya Mbak ya, ada namanya nanti farmakopreneur gitu ya. Kemudian kalau di nurse ada nursepreneur gitu ya. Jadi membentuk ketika nanti lulus tidak hanya bekerja di dunia industri ataupun di pemerintahan, namun juga mahasiswa bisa berkarya sesuai dengan bidang ilmunya, tentunya dengan jiwa kewirausahaan gitu ya. Jadi di sini membentuk jiwa kewirausahaan tentunya, dan juga ini yang membedakan di kampus kita. Alhamdulillahnya ya, kampus kita masih kampus yang hijau, di mana masih banyak tumbuhan gitu ya, dan di sini kita juga ada spot-spot khusus gitu ya di Taman Saka gitu ya, untuk teman-teman bisa belajar gitu tentunya. Banyak banget ya Bu kelebihan dari site itu ya Bu ya. Udah betul. disiapin juga di dunia kerja nanti ya Bu ya. Tentunya karena kan di kita ada kerjasama Mbak Dina. Jadi kerjasama kita nggak cuma di instansi perguruan tinggi, kita juga sudah bekerja sama di dunia industri. Tentunya kita sesuaikan dengan program studi yang ada di Universitas Said Surakarta untuk membentuk mahasiswa ini setidaknya udah mempersiapkan diri nih besok kalau mau sesudah lulus nih di dunia kerja nggak kaget gitu. Iya Bu, benar. Program studi apa aja sih Bu yang ada di site itu Bu, sama akreditasinya tuh bagaimana Ibu? Ya biasanya yang banyak ditanyain sama anak-anak yang mau cari kuliah ya. Jadi kalau di program studi nih di Universitas Said Surakarta ada 10 program studi. Kampus Universitas Said Surakarta ini ada 2 fakultas ya. Jadi di sini fakultas besar, yaitu yang pertama Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan (FSTK) gitu ya. Di sini ada beberapa program studi, di antaranya farmasi, yang kesehatan ada farmasi, keperawatan nurse gitu ya. Ada 3 ya. Kemudian ada teknik industri, dan yang kelima ada informatika. Kemudian kalau di FSHS di sini adalah Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni gitu ya. Di sini ada ilmu komunikasi, kemudian administrasi bisnis, kemudian ada IKOM ya, ilmu komunikasi sudah, administrasi bisnis, kemudian psikologi. Kemudian kalau yang seni gitu ya, seni ada desain komunikasi visual dan juga desain saya lupa satunya. Apa Mbak Dina? Desain komunikasi desain komunikasi visual, sama yang tata letak untuk ini tuh interior, ya betul, Mbak Dina ya. Saya sampai banyak lupa. Banget soalnya ya Bu ya di site ini. Udah akreditasinya udah bagus semua ya Bu ya. Oke. Akreditasi semua sudah kategorinya baik sekali. Iya, gitu ya. soalnya banyak mahasiswa. Iya. Calon mahasiswa kan pasti cari akreditasinya tuh bagus belum sih Bu, gitu kan pasti ya Bu ya. Iya. Jadi benar, karena untuk penjaminan mutu perguruan tinggi itu tentunya ditentukan dari akreditasi ya Mbak Dina. Ini nggak menafik hal itu, karena masyarakat pasti ini gimana sih mutunya di program studi X Universitas Said Surakarta seperti itu ya. Betul. Jadi jangan khawatir bahwa semua di program studi di lingkungan Universitas Said Surakarta itu sudah terakreditasi baik sekali, baik dari lembaga akreditasi mandiri LAM gitu ya. Kalau di kesehatan ada namanya LAM PTKes, kemudian kalau administrasi bisnis ada LAMEMBA, kemudian untuk yang teknik industri ada LAM Teknik gitu ya. Alhamdulillah kita semua sudah terakreditasi baik sekali yang setara dengan B. Jadi biasanya juga banyak juga sih Mbak Dina di sini mahasiswa itu juga nggak dari reguler, dari SMK atau SMA sederajat Mbak Dina. Jadi dari
yang sudah bekerja nih, itu juga bisa masuk melalui jalur RPL. Kebanyakan juga teman-teman yang udah bekerja Mbak di dunia industri atau yang memiliki pendidikan sebelumnya seperti D3 gitu ya, mau lanjut di sini. Dan juga ada ASN atau PNS tentunya. Untuk izinnya itu kan mereka minta program studi yang akreditasinya baik ya Mbak ya. Betul. Ya, dan jangan khawatir, alhamdulillah di kita sudah baik sekali gitu. Untuk RPL itu apa sih Bu kira-kira? Oh iya, oke. RPL ini oleh dari Kemdikbudristek ini memberikan kesempatan buat teman-teman nih yang sudah bekerja namun pengen melanjutkan studinya. RPL itu ada singkatannya, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi kemampuan atau pengalaman dari teman-teman yang sudah bekerja nih kita akui menjadi kredit semester. Jadi untuk RPL di sini ada 2 jalur Mbak Dina. Jadi ada transfer kredit sama perolehan kredit. Nah, kalau transfer kredit nih itu diperoleh dari jenjang sebelumnya. Misal kalau di sini kan kita jenjangnya S1, strata 1 atau sarjana. Nah, mungkin sebelumnya sudah menempuh di D3 gitu ya. D3 misal kalau saya contohkan di farmasi, ada D3 farmasi. Mau lanjut S1 farmasi. Nah, itu bisa dengan namanya transfer kredit. Jadi perolehan SKS dari PT asal bisa dikonversi nih ke kurikulum di S1 Farmasi Universitas Said Surakarta. Tentunya perolehannya ini bisa maksimal Mbak Dina. Itu 70% dari total SKS yang ada di program studi Universitas Said Surakarta. Jadi paling nggak nanti bisa masa tempuhnya itu bisa 1 tahun Mbak Dina, cuma 2 semester loh. Iya, udah langsung jadi sarjana ya Bu ya. Betul. Apalagi misal kalau yang tadi kan transfer kredit nih. Nah, transfer kredit ini juga maksimalnya itu ya bisa 2 maksimal pengakuannya ya. Jadi bisa jadi juga nanti tergantung juga asesmen. Kalau nilainya hasil konversinya itu tidak mencukupi di 2 melebihi lah 2 semester ya paling nggak nanti bisa 3 semester ya. Intinya berdasarkan dari asesmen. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa mengupayakan untuk mengkonversi secara maksimal tentunya dengan sesuai dengan hasil perolehan. Tapi kalau dia melalui jalur transfer dan perolehan nih Mbak Dina, jadi kalau dia sudah D3, terus kemudian dia sudah bekerja, dia mempunyai pengalaman kerja nih Mbak Dina, dia bisa susun portofolio, pengalaman dia selama bekerja. Misal tadi D3 farmasi, dia bekerja di rumah sakit, bagian instalasi farmasi nih Mbak Dina. Nah nanti di situ menyusun portofolio sehingga nanti bisa dikolaborasi dengan nilai dari D3 transfer kredit tadi. Nah ini portofolio bisa juga diakui ke kredit semester sehingga nanti insya Allah kalau dari D3 dan juga sudah bekerja pasti insya Allah cuman 1 tahun 2 semester tadi Mbak Dina. Bagus banget ya Bu. Iya gitu. Jadi memberi kesempatan buat teman-teman nih yang tadinya baru D3 mau S1 gitu ya. Apalagi dia sudah bekerja gitu. Oke, untuk fasilitasnya apa aja sih Bu di Sahid ini Bu? Oke. Kita kalau fasilitas ya Mbak Dina di sini banyak sekali ya fasilitas. Tentunya Mbak Dina juga sudah merasakan ya. Satu dari untuk sarana pembelajaran gitu ya, dari tempat kuliahnya. Alhamdulillah kita sudah ber-AC semua ya Mbak Dina sehingga nyaman untuk teman-teman belajar di situ. Kemudian untuk akses nih Mbak Dina, aksesnya karena kita di sini ada 4 lantai ya Mbak Dina. Itu kadang mahasiswa Gen Z nih agak malas naik ya, apalagi kalau jam pertama gitu ya, kuliah jam pertama gitu, kita ada yang namanya lift yang bisa diakses juga oleh mahasiswa. Kemudian yang paling penting nih untuk mendukung pembelajaran, untuk membentuk skill lab
skill atau kemampuan kita. Kalau lagi-lagi saya bahas farmasi nih karena bidangnya farmasi, tapi juga tidak hanya di farmasi nih, di e-com itu juga ada lab radio gitu ya. Kemudian untuk yang di industri juga ada lab yang bisa menunjang untuk kegiatan pembelajaran gitu ya, lab ergonomi gitu ya. Kemudian kalau keperawatan juga banyak sekali labnya gitu ya. Kemudian masih banyak lagi galeri-galeri tentunya kalau di hasil-hasil dari desain interior itu banyak banget desain interior ya Mbak Dina juga bisa lihat kan ada labnya, ada galerinya gitu ya. Selain itu juga ini tadi saya menyampaikan taman gitu taman di bawah untuk gitu ya belajar untuk gitu, baca-baca Ibu. Kemudian perpustakaan yang alhamdulillah kita juga sudah ruangnya kemarin habis direnovasi ya, terlihat bagus sekali bagus kan. Banget sekarang Ibu nyaman banget ya buat belajar tentunya. Betul. Oke, itu Mbak Dina. Iya, untuk biaya kuliahnya itu gimana ya Bu ya? Terus ada beasiswa nggak sih Bu di sini tuh? Oke, biasanya pada nanya itu ya, kalau Bu, mau masuk, mau masuk tuh khawatir nih masalah biaya. Oke, Mbak Dina, kalau di sini berapa Mbak Dina UKT-nya? Kalau untuk farmasi sendiri 7 juta satu semester. Tuh, farmasi aja 7 juta. Padahal itu udah prodi yang paling mahal ya di Universitas Surakarta. Jadi kalau program studi lainnya itu pasti under di bawah 7 juta gitu ya. Dan itu keunggulannya lagi Mbak Dina kan bisa diangsur kan ya Mbak Dina. 3 kali ya Bu. Dalam satu semester itu bisa pembayarannya 3 kali gitu. Kemudian tadi menarik sekali ada pembahasan beasiswa. Banyak banget jalur beasiswa yang bisa diperoleh nih. Salah satunya contohnya beasiswa Hafiz. Ini untuk teman-teman penghafal Al-Quran kita bisa memfasilitasi sampai 100% Mbak. Wah bagus. Iya, dari pertama masuk sampai keluar sampai lulus bebas UKT. Wow. Itu tapi ada syaratnya. Apa itu? Iya, kalau Hafiz yang 100% itu 30 juz. Nah, nanti kalau kalau beasiswa Hafiz ini minimal yang juz yang dihafalkan ada 10 Mbak Dina. 10 juz. Nanti kalau 10 juz nanti ada potongan UKT-nya 25%. Kalau cuma 10 juz. Iya. Kemudian kalau yang 15 juz nih bisa 15 sampai 18 juz mungkin dia itu 50%. Saya agak lupa ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian kalau di atas 18 nih sampai di 25 kalau tidak salah itu 75%. Banyak banget ya Bu ya. Itu untuk Hafiz saja Mbak. Iya. Kemudian nanti ada juga beasiswa dari KIP itu juga KIP ada. Itu juga full 100% Mbak Dina. Dapat itu juga ya uang buat uang gitu jajan, ya, uang bulanan gitu ya. Kita alhamdulillah nih ada kuota dari KIP pemerintah itu alhamdulillah cukup juga membantu teman-teman yang kurang mampu gitu ya untuk bisa berkuliah kembali di sini di Universitas Surakarta tentunya gitu. Iya Ibu. Udah banyak banget ya kita bahas tadi ya Bu ya. Kalau untuk cara pendaftarannya itu bagaimana ya Ibu? Oke, kalau cara pendaftaran nanti bisa diadmisi di PMB penerimaan mahasiswa baru di admisi usahidsolo.ac.id. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kunjungi di website itu aja. Nanti ada apa saja berkas yang perlu diunggah itu nanti di situ juga ada. Kemudian kalau kesusahan nih Mbak mau nanya-nanya itu di situ juga nanti ada hotline admisi gitu. Jadi nanti bisa langsung tanyakan aja di situ. Misal persyaratannya apa, kemudian untuk pembayaran pendaftaran. Oh iya, mungkin ini belum launching tapi saya sampaikan ya karena di sini karena ini bulan Agustus, bulan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita ada promo loh Mbak Dina. Berapa itu Bu? Promo kemerdekaan itu untuk pendaftaran itu kalau nggak salah ya nanti lihat aja nanti ya. Jadi nggak ada spill sedikit Bu. Baru nanti ditetapkan sama Bu WRSKP nih berapa besarannya gitu. Jadi untuk khusus mahasiswa baru calon mahasiswa baru nih. Nanti apakah
bebas biaya pendaftaran atau ada Lumayan berapa loh, Bu. rupiah Iya, gitu lumayan ya. loh, Bu. Iya, lumayan cukup membantu buat teman-teman ya. Iya, Gitu. kalau mereka kayak, aduh ribet banget nih online, bisa nggak sih Bu datang ke kampus buat daftar langsung gitu, bisa nggak Bu? Boleh banget dong. Boleh ya, Bu, ya. Sekalian jalan-jalan ngeliat kampus ya, Bu, ya. Betul. Terus di mana sih Usahid gitu ya, mau lihat gedungnya kayak gimana, Iya. kemudian fasilitasnya apa saja. Boleh banget kalau datang di sini di Jalan Adi Sucipto nomor 154 Jajar Laweyan Surakarta. Buat teman-teman nih, di mana sih itu? Biasanya kita ancar-ancarnya apa Mbak Dina? Manahan ya? Iya, Atau Manahan. Makuto ya? Kalau nggak kopi kenangan Bu, kan teman-teman suka kopi ya suka Bu. ngopi. Iya. Oke, Perempatan boleh. kopi kenangan Fajarinda. Oh iya, pas banget ya, Iya, tinggal Bu. ke barat dikit. Iya, betul. Oke, sisi sebelah kanan ya, Iya, kalau dari kanan. timur Iya, ya Mbak betul, Dina. Ibu. Iya. Oke, warga Solo tahu. Iya, Tapi Ibu. kalau enggak warga Solo pun sekarang kan ada map ya Mbak Dina. Iya, Langsung tinggal maps aja. Iya, Gampang ya, Bu. betul. Ya, kita kan udah bahas tentang Sahid nih banyak banget ya Bu ya. Kalau untuk pesan buat buat siswa SMA SMK itu gimana cara menentukan jurusan kuliah itu bagaimana ya Bu ya? Oke, ya tentunya kalau di SMK SMA itu sebelumnya udah ada tes bakat minat dulu ya Mbak Dina. Iya. Biasanya ada itu diselenggarakan oleh masing-masing sekolahnya gitu ya. Biasanya di guru BK biasanya itu sudah mendalami potensi minat bakat gitu ya. Jadi yang paling penting di sini kita harus mengetahui dulu nih Mbak Dina. Potensi kita, bakat Potensi. kita itu di mana. Jadi Iya. nggak cuman passion sih menurut saya. Jadi kalau passion itu kan hobi kesukaan, sukanya di mana. Jadi nggak cuman suka nih gitu. Misal aku sukanya gambar, tapi mungkin ada potensi atau bakat lain yang juga bisa di-upgrade atau bisa kita optimalkan atau kita bisa maksimalkan. Jadi kita harus kenali dulu nih potensi kita. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus melihat potensi atau sejauh mana di dunia industri gitu ya. Misal saat ini yang sedang dicari itu apa, keahlian apa gitu ya. Misal IT gitu ya, AI sekarang kan ya Mbak ya. Iya. Sekarang kemudian robotik, kemudian atau misalnya di dunia kesehatan pasti kalau kesehatan ini kan nggak akan ada habisnya ya Mbak ya. Setiap masa atau sepanjang masa bahkan seperti itu ya selalu dibutuhkan. Seperti kalau kesehatan, kemudian IT itu ada informatika, kemudian seni ini juga sering berkembang gitu ya Mbak ya. Jadi kita juga harus melihat potensi nantinya ketika kita lulus kita bisa ke dunia kerja mana gitu ya. Kita lihat bahwa peluang. Jadi selain potensi kita harus melihat peluang kerja. Kemudian selain itu kita juga harus bisa tentunya mencari tempat yang bisa mengoptimalkan mengoptimalkan potensi yang ada tadi, kemudian juga bisa mendukung kita nanti bisa berpeluang atau berkarir di dunia luar. Nah, yang paling penting itu tadi tempat di mana sih ya di Universitas Said Surakarta nih. Ya, Bu. Bahkan potensinya bisa direkognisi juga ya Bu kalau berprestasi itu ya Bu ya di sini ya. Bisa, betul. Bahkan penghargaan. nggak skripsi juga bisa kan Bu di sini? Iya, bisa banget nih Mbak Dina nih salah satunya penerima ini PM PKM ya Mbak Dina ya di tahun ini. Masya Allah sekali. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Universitas Said Surakarta akan kita hargai dan kita rekognisi ke dalam kredit semester gitu ya SKS. Ya tentunya sesuai dengan kompetensinya gitu ya yang relevan. Misal PKM-nya Mbak Dina kemarin judulnya apa nih Mbak Dina? Pemanfaatan absorben Bu. Oke, pemanfaatan absorben untuk apa filter air minum. Oke, filter air minum. Berarti nanti yang relevan nih kira-kira farmasi lingkungan. Ya kan nanti akan kita rekognisi ke situ gitu ya. Jadi teman-teman nih nggak usah capek-capek juga nanti belajar terus di dalam gitu ya di dalam kelas enggak. Jadi magang juga bisa Mbak Dina. Iya, bisa sampai maksimal loh nanti. Bisa 10 SKS bahkan bisa berapa SKS ya?
20 SKS ya barangkali nanti, tapi itu juga kita lihat dulu lamanya magang. Betul. Gitu ya, bisa sampai tadi 10 SKS itu kita biasanya magang berapa, maaf ya agak baru flu ya Bu ya? Iya, baru nggak enak ini. Jadi benar sekali Mbak Dina sampaikan. Jadi kita bisa rekognisi dari prestasi dari mahasiswa, baik itu akademik maupun non akademik. Ada jadi kan kalau yang silat juga Ibu itu. Iya, jadi prestasi-prestasi selain akademik tadi ada juara tinju Bu. Di sini juga ada loh Mbak Dina, tinju, ya silat. Itu ya Bu. Iya, di tingkat internasional maupun di nasional itu juga ada Mbak Dina gitu. Iya, jadi jangan khawatir, nanti teman-teman nggak hanya kuliah di ruangan aja. Biasanya teman-teman bosan kan ya, mau pengen keluar. Nah saat ini juga banyak juga yang sudah magang di dunia industri gitu ya, di informatika, kemudian di psikologi gitu, kemudian di industri, kemudian farmasi juga ada. Kemarin kalau nggak salah di BP2 TOOT gitu ya, di Tawangmangu. Oh iya. Iya. Gitu Mbak Dina. Untuk terakhir nih ya Bu ya, pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Ibu Reni bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung di Universitas Said Surakarta itu, Bu? Harapannya bahwa ketika nanti teman-teman yang belum gabung nih atau calon mahasiswa nih, harapannya nanti teman-teman yang belum gabung bisa bergabung dengan keluarga besar Universitas Said Surakarta, tentunya bisa mengembangkan potensi dan bakatnya untuk bisa meniti karir. Jadi menjadi Universitas Said Surakarta ini menjadi salah satu tempat, salah satu spot atau potongan kehidupan atau perjalanan hidup mereka gitu ya, untuk mencapai cita-citanya begitu. Dan juga tidak hanya menjadi tempat ternyaman, tetapi juga bisa itu tadi ya, membangun relasi, jejaring bersama juga dengan teman-teman yang lain gitu. Harapannya itu Mbak Dina. Dan juga tentunya nanti teman-teman yang ada di sudah bergabung di Universitas Said Surakarta, banyak sekali teman-teman ini membawa harum nama Universitas Said Surakarta baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti yang sudah ada ya Mbak Dina. Iya, terima kasih banyak Ibu Reni selaku Wakil Rektor bidang AK ya Bu ya. Siap Mbak Dina. Semoga podcast ini bisa membuka pikiran teman-teman biar nggak bingung lagi nih mau kuliah di mana ya Bu ya. Iya Mbak Dina. Ya, bagi sahabat-sahabat pendengar yang ingin mengetahui informasi lengkap tentang pendaftaran mahasiswa baru, program studi maupun beasiswa mahasiswa di Universitas Said Surakarta, bisa langsung menghubungi ke website resmi atau media sosial di Usaid ya Ibu. Iya, mungkin closing statement nih Mbak Dina buat teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman siswa, tentunya di sini calon mahasiswa ya Mbak ya, generasi muda pembangun bangsa. Kami tunggu menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Said Surakarta. Tentunya di sini kami akan berkomitmen di dalam menjalankan pendidikan sesuai dengan mutu perguruan tinggi gitu ya, menjaga mutu kualitas perguruan tinggi untuk menjadi jembatan dan mengantarkan teman-teman menuju cita-citanya gitu ya. Jadi tidak hanya mencapai gelar akademik saja, tetapi juga tadi kita akan membentuk pribadi yang berkarakter gitu ya, tentunya unggul, berkarakter dan berjiwa kewirausahaan. Itulah visi dari Universitas Said Surakarta. Ayo mari kita bergabung bersama Universitas Said Surakarta sebagai langkah awal dalam mencapai cita-cita teman-teman. Ayo teman-teman gabung di sini, dosennya juga baik-baik. Betul gitu sini. ya. Ibu baik-baik Tapi banget. mungkin kalau nanyain Bu Reni gitu biasanya pada labelnya galak gitu ya Mbak Dina ya, kalau Bu Reni tapi tegas gitu Bu. Iya. Gitu ya. Jadi biasanya teman-teman mungkin tidak galak ya, tapi tegas ya biasanya. Betul. Ya biasanya saya kalau di lab itu seperti itu. Karena apa? Karena kita biasanya kalau di lab kan membentuk satu karakter dan juga skill gitu ya Mbak, keterampilan. Jadi kalau tidak kita
tegas, mahasiswa biasanya nih ya suka malas gitu Iya, ya. betul. Oke, gitu. Jadi Iya, kita baik. tanamkan tadi karakter karena IQ saja tidak cukup ya Mbak ya sekarang ya di dunia Iya, kerja. betul. Tentunya kita mempunyai kepribadian yang bagus gitu ya. Berkomitmen untuk juga menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian juga kompeten gitu ya, sama berintegritas yang tinggi gitu. Oke, terima kasih Bu Reni Oke, sudah Mbak memberi Dina. informasi yang sangat lengkap ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak Iya, Dina. baik. Saya sebagai host Dina Monika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama podcast Usahaid Solo, ruang cerita, inspirasi dan pengetahuan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.